Jemaat yang dikasihi Kristus, sebelum kita mendengarkan perenungan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Bapa Allah kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu atas pertolongan penyertaan-Mu bagi kami sekalian, sehingga kami diizinkan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami sekalian, masing-masing kami, baik hamba-Mu, baik pendengar yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tanpa terasa kalau kita sudah berada di pengakhiran minggu bulan April. Dan kita percaya bahwa kehadiran kita pada pagi hari ini adalah karena kehendak dan rencana Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kehidupan manusia sangat terbatas dan rapuh. Manusia seringkali berjalan dengan kemauannya tanpa disadari bahwa nafas hidup yang dimiliki sekarang terjadi begitu saja. Bahwa apa yang dimiliki sekarang, kekayaan, kehormatan, adalah karena hasil kerja kerasnya. Semuanya berasal dari dirinya sendiri. Itulah yang dialami, yang dijalani oleh setiap umat manusia. Yang saya katakan tadi, karena manusia itu terbatas, bahkan berdosa. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 bahwa semua orang telah berbuat dosa. Karena manusia telah berdosa, telah jauh dari kehendak Allah, tidak mengikuti aturan Tuhan. Bagaimana supaya hidup yang jauh dari Tuhan dipulihkan dan mau berdamai dengan Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Mengapa manusia perlu pertobatan? Karena manusia hidupnya menuju kepada kebinasaan. Karena manusia berada di dalam kesesakan. Manusia selalu berada di dalam jalannya sendiri. Berada di dalam kesombongan. Sehingga perlu pertobatan. Bagaimana manusia yang hidup di dalam pertobatan? Dia yang hidup di dalam pertobatan adalah hidup yang takut akan Allah. Dalam ayat yang ke-17 firman Tuhan kita tadi, dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 17 sampai ayat yang ke-25 dalam pembacaan kita tadi. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup
hidup di dalam ketakutan. Hidup di dalam ketakutan kepada Allah. Takut kepada Allah. Itu berarti harus dekat kepada Allah. Bagaimana manusia hidup dalam pertobatan itu? Dia harus percaya kepada Allah. Dalam ayat yang ke-21 kata firman Tuhan kita hari ini. Oleh Dia lah kamu percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Yang berikut bagaimana hidup manusia dalam pertobatan itu. Yaitu hidup di dalam ketaatan akan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-22 firman Tuhan berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran akan firman Tuhan. Makanya kata Yesus, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu berarti kita harus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Kristus, bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Hasil dari pertobatan, firman Tuhan berkata jelas bahwa dosanya diampuni. Ayat yang ke-18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Hasil dari pertobatan adalah diampuni oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Hasil dari pertobatan berikut adalah masuk di dalam rencana Allah. Dalam ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kita sudah masuk di dalam rencana Allah itu sendiri. Dan hasil pertobatan berikutnya ialah memperoleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-23 kata firman Tuhan, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi hasil dari pertobatan adalah memperoleh hidup yang kekal. Jadi jemaat yang dikasihi Kristus, bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita patuh kepada jalannya Tuhan. Kita mengikuti jalannya Tuhan. Apa yang disuruhkan oleh Tuhan, mari kita lakukan itu. Jangan kita berjalan dengan kemauan kita sendiri, dengan kedosaan kita, dengan keterbatasan kita. Kalau kita tidak bertobat, maka kita akan binasa. Kita akan dihukum. Kita akan mengalami kematian yang kekal itu. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita terus mengintrospeksi diri. Sejauh mana kita sudah berbalik dan mengikuti Tuhan. Sejauh mana perjalanan keimanan kita. Supaya kita terus hidup di dalam tatanan Tuhan. Dan kita percaya ini semua karena pertolongan Tuhan. Karena ada rencana Tuhan. Hanya pekerjaan Roh Kudus itu yang dapat memampukan saudara dan saya. Supaya kita tetap mengikuti jalannya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, meteraikan firman ini dalam kehidupan kami. Sehingga kami masing-masing belajar. Berbalik sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh, maka kami akan mengalami pemulihan itu. Kami akan masuk dalam rencana Allah itu. Dan kami akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Meteraikan firman dalam kehidupan kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.